Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Haidar Channel 29. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kali ini Haidar Channel 29 akan membagikan kisah dan biografi ulama karismatik yang menjadi guru para kiai. Beliau adalah Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang biasa disebut dengan Abah Sepuh. Namun sebelumnya ada baiknya klik tombol subscribe, like, share dan komen untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Ikuti dan dengarkan kisahnya sampai akhir biar tidak gagal faham. Berikut biografi dan kisahnya. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia lebih dikenal sebagai Abah Sepuh, ajengan pendiri dan pemimpin pesantren Suryalaya, Pagerageng, Tasikmalaya. Selain itu, beliau juga seorang mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, TQN, yang diangkat sebagai mursyid tahun 1908. Abah Sepuh lahir tahun 1836 di Kampung Cicalung Kecamatan Tarikolot Kabupaten Sumedang. Sekarang, kampung tersebut masuk ke dalam Desa Tanjung Sari Kecamatan Pagerageng Kabupaten Tasikmalaya, dari pasangan Raden Nurapraja Eyang Upas, yang akhir bernama Nur Muhammad dengan Ibu Emah. Beliau dibesarkan oleh uwaknya yang diketahui sebagai Kiai Jangkung. Waktu kecil ia belajar mengaji kepada ayahnya, R. Nurapraja yang bekerja sebagai upas kecamatan. Beliau kemudian dibesarkan oleh uwaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil, sudah gemar mengaji dan mesantren dan membantu orang tua dan keluarga, serta suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain-lain di tempat orang tuanya, ia melanjutkan menimba ilmu agama ke pesantren Sukamiskin Bandung. Di pesantren Sukamiskin, ia mendalami fikih, nahwu, dan sorof. Selain di pesantren tersebut, ia juga belajar tarekat kepada Syekh Tolhah di Trusmi, Cirebon dan Syekh Kholil Bangkalan, Madura. Pada tahun 1890, ketika usianya setengah abad, ia membuka pengajian. Mula-mula di Kampung Tundangan, kemudian ke Kampung Cisero. Dan baru tahun 1902, ia pindah ke Kampung Godebak. Karena itulah ia dikenal dengan sebutan Ajengan Godebak. Pada tahun 1905, ia mendirikan pesantren Suryalaya yang ternyata menarik minat masyarakat dan kemudian berkembang subur dan masih berdiri dan berkembang hingga sekarang. Pada tahun 1907, guru tarekatnya dari Cirebon, Syekh Tolhah, sempat mengunjungi pesantren Godebak. Gurunya tersebut melihat pesantren sebagai masa depan cerah untuk mengembangkan ilmu agama, termasuk tarekat. Maka, sekitar tahun 1908 dalam usia 72 tahun, ia diangkat secara resmi Hirqoh sebagai guru dan pemimpin pengamalan Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah oleh Syekh Tolhah. Di dalam tarekat itu, ia juga memperoleh bimbingan ilmu tarekat dan bertabaruk kepada Syekh Kholil Bangkalan Madura dan bahkan memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hashim. Sejak diangkat menjadi mursyid, ia semakin dikenal sebagai kiai dan pemimpin tarekat. Pada tahun 1950, ketika usianya memasuki 114 tahun, Abah Sepuh mengangkat salah seorang putranya, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, sebagai pendamping yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Pada tahun 1952, karena menghebatnya gangguan keamanan di samping usianya yang sudah uzur, Abah Sepuh bertetirah di kota Tasikmalaya. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Abah Sepuh wafat pada tanggal 25 Januari tahun 1956 dalam usia yang cukup panjang, yaitu 120 tahun. Beliau meninggalkan sebuah lembaga pondok pesantren Suryalaya yang sangat berharga bagi pembinaan umat manusia serta mewariskan sebuah wasiat berupa tanbih, yang sampai masa sekarang dijadikan pedoman untuk seluruh ikhwan Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam hidup dan kehidupannya. Pesantren Suryalaya dilanjutkan putra beliau yang sudah dipersiapkan sejak awal,
Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau dikenal dengan panggilan Aba Anom. Putranya yang kelima tersebut juga melanjutkan dan menggantinya dalam mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Kisah Abah Sepuh berguru ke Syekh Tolha Kalisapu, Cirebon. Sebagai Khalifah TKN di wilayah Cirebon, banyak santri, kiai dan pejabat yang berguru kepada Syekh Tolha. Dari sekian murid diantaranya ada Kiai Muda, Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Pesantren Tundagan Tasikmalaya. Pesantren Tundagan adalah pesantren pertama Kiai Mubarak. Letaknya sekitar 3 km ke arah barat dari pusat kota Tasikmalaya. Kiai Mubarak pergi belajar ke Syekh Tolha bersama sahabatnya Madraji yang berasal dari Garut. Pada masa itu, guru-guru tarekat di wilayah Priangan Timur sangat langka. Kalaupun ada, sulit diketahui keberadaannya. Hal ini disebabkan pengawasan aparat kolonial Belanda terhadap kegiatan yang berbau tarekat di setiap pesantren. Maka, bagi mereka yang ingin mempelajari tarekat harus pergi keluar Priangan. Sebelum pergi ke Cirebon, Kiai Mubarak bersama-sama dengan teman dekatnya sering berziarah ke Pamijahan, 50 km ke arah selatan dari kota Tasikmalaya. Di tempat itu dimakamkan Syekh Abdul Muhyi, seorang sufi dan guru tarekat yang amat terkenal pada akhir abad ke-18. Pada suatu malam ketika sedang berada di Pamijahan untuk kesekian kalinya, Kiai Mubarak mendapat petunjuk dalam mimpinya bahwa di Cirebon ada seorang ulama yang akan menjadi guru mursyidnya. Bahkan dalam mimpinya itu tampil seraut wajah dari seorang yang tidak dikenal sebelumnya. Ia seorang laki-laki yang tampan dan masih muda. Selang beberapa waktu setelah mendapat petunjuk gaib di Pamijahan, Kiai Mubarak ditemani sahabatnya Kiai Madraji berangkat ke Cirebon dan mencari guru mursyid yang dimaksud dalam petunjuk gaib. Guru mursyid yang dicari tidak mudah. Wilayah Cirebon cukup luas dan alamatnya belum diketahui. Akhirnya setelah berhari-hari mencari ke seluruh pesantren di Cirebon bertemulah dengan Syekh Tolha yang tinggal tersembunyi di semak-semak Payau, di tepi laut dekat muara Sungai Kalisapu, yaitu di Begong. Untuk beberapa waktu lamanya Kiai Mubarak bersama sahabatnya mondok di pesantren Begong. Mereka tetap mengikuti Syekh Tolha meskipun pondok pindah tempat ke dekat balai desa Kalisapu, dan selanjutnya ke Trusmi. Kiai Mubarak dan Kiai Madraji pergi pulang ke Cirebon setiap 2-3 bulan sekali dari Tasikmalaya selama hampir 23 tahun. Perjalanan sejauh 100 km ditempuh sebagian dengan jalan kaki, sebagian menggunakan kendaraan seadanya baik bermotor maupun yang ditarik kuda. Aktivitas itu terjadi sekitar tahun 1883 hingga 1905. Perjalanan yang tidak mudah karena kondisi jalan saat itu belumlah bagus seperti sekarang ini. Kampung-kampung masih sangat sedikit, kiri kanan adalah hutan-hutan yang masih lebat, masih cukup banyak binatang buas yang berkeliaran di jalan-jalan. Sekitar tahun 1900, Kiai Mubarak menerima pelimpahan kemursyidan dari Syekh Tolha. Untuk mengembangkan ajaran TKN, pada tahun 1905 Kiai Mubarak mendirikan pesantren Godebak yang kemudian namanya, atas saran Syekh Tolha, diubah menjadi pesantren Suryalaya. Diambil dari buku menelusuri perjalanan sejarah Pondok Pesantren Suryalaya, yang disusun oleh R.H. Unang Sunarjo S.H. Pondok Pesantren Suryalaya, tongkat kekhalifahan TKN. Pondok Pesantren Suryalaya dirintis oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh, mendirikan pesantren yang berpijak pada ajaran tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, TKN. Pada masa perintisannya banyak mengalami hambatan dan rintangan, baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari masyarakat sekitar. Juga lingkungan alam geografis, yang cukup menyulitkan. Namun alhamdulillah, dengan izin Allah dan juga atas restu dari guru beliau, Syekh Tolha bin Tolabuddin Kalisapu Cirebon semua itu dapat dilalui dengan selamat. Hingga pada tanggal 7 Rajab 1323 Hijriah atau tanggal 5 September tahun 1905, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad dapat mendirikan sebuah pesantren walaupun dengan modal awal sebuah masjid yang terletak di Kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta.
Pondok pesantren Suryalaya itu sendiri diambil dari istilah Sunda yaitu Surya, matahari, laya tempat terbit, jadi Suryalaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari terbit. Rupanya masyarakat masih menolak. Bahkan, saat di kampung Godebak inilah Syekh Mubarok masuk penjara Tasikmalaya. Ia dituduh mendirikan pesantren tanpa izin bupati, mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar dengan menyebarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam, serta membangkitkan rasa benci dan permusuhan kepada Belanda. Lantaran kejadian itu, ia sempat mengusulkan kepada Syekh Tolha untuk berpindah tempat lagi. Namun, permintaan itu ditolak. Syekh Tolha menyarankan agar Syekh Mubarok bertahan di Godebak. Untuk membesarkan hati muridnya itu, Syekh Tolha berkunjung ke Godebak, sekitar tahun 1908 atau 1909. Selama di penjara, Syekh Mubarok banyak mendapat murid. Bahkan, Bupati Tasikmalaya Raden Adipati Prawira Adiningrat, 1907, diam-diam belajar kepadanya. Bupati pun bersedia menjadi pelindung, serta mau melakukan tindakan yang diperlukan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggunya. Pesantren Suryalaya pun secara bertahap mulai terhindar dari gangguan dan hambatan. Nama Syekh Mubarok semakin diperbincangkan. Malah, sekitar tahun 1924, ia mendapat kepercayaan dari Bupati Ciamis untuk menjadi penasehat keagamaan. Ia pun berhasil menjalin hubungan dengan bupati lainnya, seperti Bupati Bandung Wiranatakusuma III. Sekitar tahun 1935, Syekh Tolha meninggal dunia, dan dikebumikan di Kompleks Pemakaman Gunung Jati, karena beliau masih keturunan Sunan Gunung Jati dari garis Pangeran Trusmi. Tongkat kekhalifahan TKN dipercayakan kepada Syekh Abdullah Mubarok. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Syekh Abdullah Mubarok yang menjadi Khalifah TKN kedua di Jawa Barat bagian timur dan pertama di Tasikmalaya, Allah mengakhiri hidupnya pada usia 120 tahun. Sebelum wafat, beliau sudah menetapkan penggantinya untuk memimpin pesantren Suryalaya dan sebagai Khalifah TKN, yaitu salah seorang dari putra-putrinya. Pilihannya jatuh kepada putranya yang keenam, yaitu Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kelak namanya dikenal dengan sebutan Aba Anom. Pada awalnya Syekh Abdullah bin Nur Muhammad sempat bimbang, akan tetapi guru beliau Syekh Yolhah bin Talabuddin memberikan motivasi dan dorongan juga bimbingan khusus kepadanya, bahkan beliau pernah tinggal beberapa hari sebagai wujud restu dan dukungannya. Pada tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Sepuh mendapatkan hirqoh legitimasi penguatan sebagai guru mursyid dari Syekh Yolhah bin Talabuddin. Wasiat Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad. Berikut ini nukilan wasiat atau tanbih dari Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad. Kini beliau bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Semoga bermanfaat bagi umat Islam. Beliau mewejang kepada para murid pria wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan kekal dan abadi. Semoga tak akan timbul keretakan di lingkungan kita sekalian. Semoga pimpinan negara bertambah mulia dan agung supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur dohir maupun batin. Kami, tempat orang bertanya tentang Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya sepantasnya, demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadlirat ilahi Robi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyafillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri, jangan sampai tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati, begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai.
2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan, sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara, jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, kalau-kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat badan payah hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya, jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya, sebaliknya harus dituntun dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan, oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang-orang asing karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, mengingat ayat 70 surat Al-Irsa. Sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah. Hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara, sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agama masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungakan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai, andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tenteram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya, budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untaian Mutiara. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan mengubah sikap walau disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bi barokati wa karomati Syekhina Al-Mukarrom As-Sayyidis Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah.